Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami membahas tentang gambar teknik mesin. Bahasan kali ini adalah mengenai macam-macam peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Macam peralatan dan kelengkapan gambar teknik adalah mistar atau penggaris segitiga siku-siku. Ini tersedia dengan sepasang. Pertama adalah segitiga sama kaki, yang kedua adalah segitiga tidak sama kaki. Ukuran tersedia bermacam-macam. Sebagai patokan adalah panjang sisi dari sisi bawah segitiga sama kaki berapa inci panjangnya. Sehingga terkenal misalkan mistar gambar dengan ukuran 12, maka di sini dijelaskan bahwasanya panjang sisi segitiga sama kaki bagian bawahnya adalah 12 inci. Berikutnya mistar atau menggaris T. Mistar ini sebagai kelengkapan dari meja gambar yang tidak dilengkapi dengan mesin gambar. Dengan catatan, meja gambar dengan menggunakan mistar T atau menggaris T, maka sisi sebelah kirinya harus rata. Jangka. Bagi seorang juru gambar mesin, jangka adalah kebutuhan pokok. Dalam satu set jangka tersedia bermacam-macam kelengkapan dan bermacam-macam pula tipe atau macam jangkanya. Tergantung dari besar kecilnya satu set dalam kotak jangka tersebut. Pensil. Pensil tersedia dalam dua macam ukuran, dalam artian dua macam bahan. Yang pertama adalah pensil batang atau pensil kayu, kedua adalah pensil mekanik. Kalau pensil kayu adalah karbon dari pensil itu terbungkus oleh kayu, di mana untuk meruncingkan kita gunakan serutan pensil. Sedangkan pensil mekanik, karbon tersimpan di dalam kotak atau batang pensilnya, sehingga saat habis tinggal mengisi kembali karbon pensilnya. Kekeraan saja pensil ditentukan dengan kode H dan B. H menunjukkan hard atau keras, B adalah black atau lunak. Dan ukuran dengan angka yang besar menunjukkan bahwa mereka mempunyai ukuran paling atau ter. Jadi di sini dicontohkan pensil gambar dengan kode 9H adalah ukuran pensil yang terkeras atau paling keras, sedangkan yang 7B adalah pensil yang paling lunak atau terlunak. Mal. Mal adalah alat kelengkapan gambar teknik untuk membantu mempermudah dan mempercepat dalam membuat garis yang agak sulit dibuat dengan alat gambar lainnya. Dari mal ini yang pertama adalah mal huruf dan angka. Mal huruf ini atau angka ini tersedia hanya untuk satu ukuran huruf atau angka. Sebagai contoh, mal huruf dengan ukuran 7 mili. Maka kita tidak bisa membuat mal huruf dengan 7 mili ini maksudnya adalah mal huruf untuk ukuran tinggi huruf besar. Ya, 7 mili. Sehingga jika menginginkan ukuran huruf besar 5 mili, maka kita harus menggunakan mal huruf yang lain. Melengkung. Melengkung tersedia dengan satu set isi 3. Kita tinggal memilih lengkungan mana yang kita butuhkan, tinggal kita gunakan. Lingkaran. Lingkaran ini sebagai pengganti menggunakan jangka dengan ukuran yang sudah tertera di dalam mal tersebut. Tinggal memilih kemudian kita gunakan. Mal ini adalah banyak digunakan untuk menggambar dalam bentuk piktorial atau isometrik dan seterusnya. Bentuk. Mal bentuk biasanya tersedia sesuai kebutuhan di jurusan atau program yang ada. Misalnya untuk bangunan, elektronika, dan listrik dan mesin berbeda-beda. Tapi secara umum adalah ada beberapa bentuk yang sama di masing-masing jurusan itu. Tidak menutup kemungkinan di dalam menggambar kita mengalami kesalahan.
Kesalahan ini kita bisa menghapusnya dengan menggunakan karet penghapus dan untuk lebih rapi, hasil menghapus garis-garis yang tidak kita gunakan dan tidak menghapus garis yang masih kita gunakan, kita bisa menggunakan pelindung penghapus. Dalam menggambar, kita menggunakan kertas gambar. Kertas gambar kita kenal dengan menggunakan ada kertas putih dan kertas yang tembus pandang yang biasa digunakan untuk menggambar dengan tinta. Sedangkan kertas putih biasa digunakan untuk menggambar dengan pensil. Kertas putih yang pertama adalah kertas pada larang. Ciri dari kertas ini adalah di lembaran kertasnya ada di sisi pojok biasanya tertera eh, tulisan pada larang. Karena kertas ini adalah produk dari pabrik kertas pada larang. Berikutnya ada kertas manila. Perbedaan dengan kertas pada larang adalah kertas manila ini lebih halus. Ya. Sedangkan kertas streaming ini ada dua macam dengan bahan kertas putih dan ada juga yang dengan bahan kalkir. Kertas ini dicirikan dengan adanya garis-garis, ada yang berukuran 1 mili, ada yang 5 mili dan seterusnya. Kemudian kertas roti ini dinamakan kertas roti karena memang fungsi utama adalah banyak dipakai untuk pembungkus roti. Ya, tetapi kita bisa menggunakan untuk menggambar, eee, menggunakan pensil atau menggunakan, tinta. Hanya punya kelemahan kertas ini relatif tipis dan relatif, lunak sehingga untuk menggambar tidak sebagus kalau kita gunakan kertas kalkir, terutama untuk menggambar dengan tinta. Ukuran kertas gambar yang kita gunakan distandarkan dengan, ukuran A0. Kertas A0 ini mempunyai ukuran, luas 1 meter persegi, di mana perbandingan lebar dan panjangnya adalah kita misalkan X berbanding Y, di mana Y adalah diagonal, ukuran, bujur sangka dengan sisi X. Sehingga X kali Y ini mempunyai luas 1 meter persegi, di mana nilai Y adalah sama dengan X akar 2. Dari luas 1 meter persegi ini, maka didapat nilai X adalah 840,89 mm dan lebarnya Y adalah 1189,19. Dalam standarisasi ini nanti dibulatkan, di mana untuk kertas A0 itu lebarnya adalah 841 dan panjangnya adalah 1189. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut. Kertas A0, A1, A2 dan seterusnya. Bisa dipelajari tabel ini. Berikutnya, dalam kita menggunakan kertas gambar, misalkan kertas gambar A0, kalau kita ingin menggunakan kertas gambar dengan ukuran yang lebih kecil, maka kita harus tahu cara membaginya. Pengertian pembagian ini demikian. Misalkan kertas gambar A1, arti dari A1 adalah kertas gambar A0 dibagi 1 kali. Sedangkan kertas gambar A2 adalah kertas gambar A0 dibagi sebanyak 2 kali. Demikian pula kertas gambar A4 berarti kertas gambar A0 dibagi sebanyak 4 kali. Alat gambar berikutnya adalah busur derajat. Untuk sudut-sudut istimewa, kita tidak menggunakan busur derajat. Kita bisa cukup menggunakan mista segitiga sepasang. Tetapi pada sudut tertentu kita menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut yang kita inginkan. Selain pensil, kita juga menggambar menggunakan pena. Pena yang kita kenal sekarang ini ada dua macam, yaitu pena gambar atau rapido dan trackpen atau pena tarik atau pen tarik. Di mana pen tarik ini adalah ukuran hasil gambarnya, tebal garisnya, bisa disesuaikan dengan mengatur baut pengaturnya. Pena gambar ini biasa tersedia di dalam kotak jangka. Sedangkan pena rapido adalah terjual dalam satuan atau dalam satu set sesuai ukuran yang tersedia. Ada yang isi 3,
isi 5, dan seterusnya. Ukuran eh, pena Rapido biasa tersedia di pasaran adalah yang terkecil penanya adalah dengan ukuran 0,13 dan yang paling besar atau paling tebal hasilnya adalah 2,0. Nah, pena Rapido ini untuk membedakan ukuran juga dilengkapi dengan kode warna seperti 0,13 dan kode ungu, 0,18, kode merah, dan seterusnya. Di dalam menggambar kita membutuhkan meja gambar. Meja gambar dibuat dengan yang paling sederhana sampai yang relatif canggih. Dari segi hanya dari bahan kayu, kemudian ada bahan mekanisnya, atau juga sampai bahan hidrolik. Demikian pula dengan papan gambarnya. Papan gambarnya dari di bahan kayu, ada yang juga bahan kaca, dan seterusnya. Nah, ada juga di sini ya, meja gambarnya sederhana, tetapi mesin gambarnya juga sederhana. Ini biasanya tersedia di mudah dilepas. Meja gambar dan mesin gambar yang tersedia dalam satu box seperti ini biasa kita gunakan untuk mobile, di mana kita membutuhkan menggambar juga di lapangan, tetapi kelemahannya adalah kita tidak mungkin membawa ukuran meja gambar dan mesin gambar seperti ini dengan ukuran besar. Karenanya mesin gambar dan papan gambar ini tersedia hanya untuk ukuran biasanya adalah A4 dan A3. Pun jenis mesin gambar seperti contoh di gambar ini adalah mesin tipe lengan. Nah, dengan metode ini, mesin gambar ini tujuannya adalah menggantikan fungsi mistar segitiga yang kita gunakan, maka dengan adanya mesin gambar kita tidak memerlukan lagi mistar segitiga sepasang. Yang kedua adalah model gandar atau model rel. Ya. Demikian pembahasan mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Semoga sukses dalam mempelajari dasar-dasar pelajaran gambar ini atau materi gambar teknik ini. Sampai jumpa pada materi atau pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.